Selamat malam Bu Nur. Malam Bumi. Aduh kemana aja Bu Nur, saya cari-cari sudah 2 minggu ini saya cari-cari Bu Nur nih. Iya Kemana aja Bumi. sih Bu? Ada apa kira-kira Bumi ini? Bu, saya pengen cerita sebenarnya sama Ibu Nur nih. Karena kan saya nih Bu sebenarnya punya masalah Bu. Banyak masalah saya nih Bu. Boleh nggak nih saya cerita Bu? Oh boleh-boleh aja Bumi. Kira-kira apa sih masalahnya? Berat sih Bu. Sebenarnya kita kan sebagai guru nih Bu, apalagi sekarang tahun ajaran baru nih. Saya juga diminta pegang kelas 6 nih Bu sama kepala sekolah nih. Tapi Iya. di samping itu saya juga punya pekerjaan lain. Jadi saya itu jadi operatornya Arkas, BOS tuh Bu. Iya. Kemudian saya juga kadang-kadang ada tugas mendadak nih. Kayak Iya. kemarin disuruh bikin kalender, disuruh bikin jadwal. Sementara itu bikin jadwalnya itu untuk 12 kelas loh Bu. Main-main, Iya. itu saya sendiri yang ngerjain. Nah, yang bikin saya bingung ini Bu, apa ya Bu ya? Kayak saya sumpek gitu loh Bu, capek gitu. Kok kayak terus tugas utama saya sebagai guru itu terabaikan gitu loh Bu. Seperti itu Bu. Iya. Oh iya. Ternyata Bumi banyak cerita dan masalahnya Bumi ya. Benar Bu. Jadi kira-kira apa yang nantinya Bu Guru harapkan ke depannya dengan cerita yang Ibu berikan kepada saya hari ini kira-kira? Saya ingin gimana supaya tugas utama saya sebagai guru Bu bisa tetap saya jalankan, tapi tugas saya yang lain juga bisa saya kerjakan, bisa saya handle juga gitu loh. Termasuk tugas-tugas yang kayaknya mendadak dari kepala sekolah. Mungkin kayak gitu Bu. Iya, kan tadi Bu Umi itu udah banyak cerita ya, jadi udah jadi operator tadi Umi ya Bu, kemudian jadi tugas dibuat disuruh membuat kalender, kemudian ada jadwal-jadwal yang terkadang mendadak ya, disuruh kegiatan ya. Kira-kira dari ketiga masalah tadi, kira-kira mana yang mungkin Bu Umi yang paling membuat Bu Umi itu merasa terfikirkan atau terbebani gitu Bu Umi, kira-kira yang mana? Sebenarnya semuanya Bu, karena saya pikir saya bisa melaksanakan semuanya dalam waktu yang bersamaan Bu. Maksudnya saya bisa jadi guru kelas yang tepat waktu, kelas saya jalan, program-program kelas saya jalan, kemudian program sekolah juga jalan. Nah itu Bu maksud saya gimana caranya nih Bu supaya saya bisa kayak ini bisa saya atasi semua loh itu Bu maksud saya. Nggak ada yang saya abaikan lagi gitu loh Bu. Iya. Itu yang saya inginkan Bu. Jadi selama Ibu menjalani apa yang diberikan tugas oleh kepala sekolah Bu Umi, kira-kira masih ada lah. Tadi kan Bu Umi bilang dari ketiga tugas yang Bu Umi diberikan itu masih belum bisa Bu Umi rangkul jadi satu karena masih mengganggu ya Ya tugas betul Bu Bu. Umi di sekolah ya. Betul Bu. Okay. Terus dari ketiga masalah sudah jadi operator, kemudian kemarin sudah disuruh membuat kalender, kemudian terkadang jadwal tiba-tiba disuruh pergi ke ini, ke itu, Ya Bu betul. Umi ya. Artinya yang kira-kira yang paling berat Ibu rasa yang mana kira-kira yang ini? Yang paling berat itu Bu, kayak tiba-tiba saya disuruh itu tadi Bu, tugas-tugas mendadak itu Bu, yang bikin saya kenapa sih gitu loh. Kayak kan enggak terencana nih Bu. Kalau tugas-tugas mendadak itu kan enggak terencana seperti itu Bu. Itu sih. Iya. Tadi kan Bu Umi udah cerita ya, ada tugas-tugas berat yang Bu Umi dikasih secara tiba-tiba dan itu sangat terbebani buat Ibu ya. Ya Bu. Kira-kira apa langkah-langkah yang Ibu lakukan ketika menemukan perintah seperti itu, Bu Umi kira-kira? Untuk sementara ini saya Bu kalau disuruh sama kepala sekolah ya udah jalanin gitu loh. Karena kita jadi anak buah Bu ya harus
apa ya, manut, kalau kata orang Jawa itu manut katanya sama pimpinan gitu. Jadi ya Iya. ikut-ikut aja gitu loh Bu. Mau kepala sekolah bilang A, kita ke A, kepala sekolah bilang B ke B gitu. Ya asal tidak bertentangan dengan aturan gitu. Tapi nah dari sini Bu, malah saya ninggalin kelas saya, kan kayak gitu Bu. Iya. Uh-uh. Terus kira-kira Bu Umi ketika Ibu diberikan tugas, kemudian Ibu meninggalkan kelas, apa kira-kira yang terjadi Bu Umi ketika itu? Kalau meninggalin kelas Bu, ya kelas saya berantakan Bu. Tapi pernah sih saya minta tolong sama teman saya, itu Bu ya, pada saat saya ada tugas mendadak. Jadi saya minta tolong guru yang piket, kadang saya minta tolong ke kelas saya buat tungguin anak-anak biar nggak keliuran kemana-mana. Kadang juga saya kasih tugas nih Bu ke anak-anak, biasanya seperti itu. Iya, kan tadi Bu Umi sudah minta tolong kepada guru piket, Iya. kemudian terkadang Ibu memberikan tugas ya. Apakah ketika memberikan tugas itu Ibu aman tidak anak-anak saat seperti itu? Maaf Bu, gimana Bu? Kurang Kan ini mungkin. tadi Ibu bilang terkadang kan Ibu kalau meninggalkan anak-anak ya, Ya Bu. kadang hanya tugas saja yang guru kasih kan selain meminta bantuan kepada teman. Kira-kira kondisi seperti itu apakah tidak memberatkan ya buat Ibu ya? Berat sih Bu. Kalau menurut saya itu berat karena terkadang tugas yang saya tinggalkan itu sama guru piket kan Bu. Jadi guru piketnya nggak paham nih kan. Nggih, Jadi nggih. tugas yang kita kasih misalnya apa gitu. Nanti anak-anak saya kalau cara kerjanya mungkin mereka kurang paham nih, mau nanya ke guru piketnya nggak paham nih. Nah, terbengkalai lagi lah anak-anak saya Bu. Jadi kayak tujuan yang ingin saya capai itu nggak akan tersampaikan. Mungkin seperti itu Oke. Bu. Oke, jadi kan merasa tadi Ibu ya tidak tersampaikan ya tujuan pembelajarannya Iya, ya. Nah, bener itu Bu. dan berarti itu permasalahan terbesarnya jadinya Bu ya. Tidak Hmm, tercapai pembelajarannya itu Ibu ya, yang menjadi beban kan? iya Bu, karena ya saya nggak di kelas gitu loh. Artinya saya meninggalkan anak-anak saya begitu. Nggih. Oke, berarti dengan apa yang Ibu temukan tadi, kan tadi Ibu sudah bilang bahwa sering meninggalkan kelas, anak-anak terbengkalai permasalahannya, kemudian sering Ibu titipkan kepada guru karena tugas-tugas dari kepala sekolah yang terkadang mendadak, gitu Iya kan, Bu, betul. Ibu ya? Iya Jadi betul. dalam hal ini kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depannya gitu untuk agar apa yang menjadi beban Ibu itu bisa terselesaikan kira-kira Bu Umi? Hmm, apa ya Bu? Saya sudah berpikir ingin menolak. Kalau saya disuruh, mungkin saya bisa nolak Bu. Eh, tapi kan namanya perintah kepala sekolah Bu. Takut kita dibilang nanti gak kompeten gitu Bu. Itu sih Bu, pengen nolak ceritanya. Terus kalau misalkan menolak itu kurang pas Ibu rasa kira-kira apa langkah-langkah rencananya Ibu? Hmm, mungkin saya bisa minta tolong kali ya. Gini, mungkin saya bisa minta kepala sekolah menjadikan saya ganti aja dah Bu. Bisa nggak ya? Misalkan saya ngomong sama kepala sekolah biar saya nggak usah, bukan saya gitu loh. Toh di sekolah kan banyak orang gitu loh. Eh, itu sih maksud saya, orang lain aja lah, jangan melulu saya mulu gitu loh maksud saya Bu. Misalkan Bu Umi ini, kan Ibu Umi minta kepada kepala sekolah untuk menolak kan tadi ya, menolak Ya ya. tugas itu. Kemudian misalkan Pak Kepala Sekolahnya tidak setuju dengan penolakan Ibu Umi, kira-kira apa langkah Bu Umi lagi kira-kira ke Aduh, depannya? kalau kepala sekolah menolak lagi dan mau tidak mau saya pergi, eh gimana ya Bu? Ya palingan kayak gitu lagi lah Bu. Anak-anak tetap saya titipin lagi nih Bu.
ke Iya. teman yang piket, tapi mungkin dengan apa ya, dengan memberikan apa sih, pemahaman kepada guru piketnya bahwa nih materinya ini nih, tujuan pembelajarannya ini nih. Nah, biar nanti kalau anak-anak nanya, biar nggak terlalu ngelek lah kalau bahasa kerennya sekarang nih Bu. Ya. Jadi kita nyambung gitu loh Bu. Kayak gitu. Jadi dari sekian langkah yang pernah Ibu lakukan kan tadi sudah menolak, sudah meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan tugas kepada yang lain gitu kan Ibu ya. Jadi yang paling menurut Ibu Umi tepat untuk Ibu Umi lakukan mungkin yang mana kira-kira? Kalau menurut saya sih Bu, menolak juga kayak memang sedikit mungkinnya gitu Bu, karena permintaan kepala sekolah mungkin dengan saya diminta itu karena beliau percaya dengan saya gitu loh Bu. Jadi nggak mungkin saya lakukan. Kemudian kalau minta guru lain juga ya sama aja sih dengan nolak gitu loh. Jadi mungkin kemungkinan terbesar yang akan saya lakukan itu ya dengan memberikan apa materi ke siswa dan menitipnya ke guru piket, tapi dengan catatan guru piketnya saya ini dulu apa namanya, saya beritahu dulu, saya istilahnya saya bukan bimbing sih Bu, kayak apa ya, yang ngasih tahu aja gitu loh, kalau tujuan pembelajaran saya hari ini materinya tentang ini, mungkin seperti itu Bu. Ya. Mungkin tepatnya itu Bu ya. Kira-kira kalau menurut kalau tadinya Ibu kan meminta bantuan kepada teman mungkin ya dengan memberikan batasan materi yang sudah Ibu berikan ya, apa kira-kira itu mendukung kira-kira buat Bu Umi atau ada cara lain yang mungkin Bu Umi bisa rencanakan yang lebih baik yang akan Ibu lakukan mungkin ke depannya kira-kira? Mungkin bisa gini kali Bu ya. Di sekolah saya kan ada rombel nih Bu, kayak saya kelas 6, ada 6A, 6B. Jadi bisa yang paling mungkin juga itu saya bisa minta bantuan guru kelas 6B. Karena saya pegang kelas 6A. Mungkin saya bisa minta guru kelas 6B buat membantu saya menangani mereka. Maksud saya, jadi dia bolak-balik nih. Atau mungkin bisa aja saya minta digabungin aja dah. Untuk sementara saya pergi sebentar. Jadi anak-anak kelas 6A ini gabung ke anak kelas 6B. Mungkin sepertinya itu yang terbaik deh Bu ya menurut saya nih untuk sementara ini. Iya. Berarti dalam setiap masalah dan cara penyelesaian Bu Umi tadi, kira-kira Bu Umi akan kapan ini kira-kira akan melakukannya gitu kira? Tentu saja kalau tiba-tiba ada tugas mendadak lagi dari kepala sekolah, itu yang akan saya lakukan Bu. Karena tugas dadakan biasanya terjadinya itu di hari Senin. Itu sering betul Bu di hari Senin atau di hari Rabu. Nah, bisa jadi nih Senin besok, bukan besok Rabu. Nah, Rabu besok nih ada tugas dadakan lagi nih Bu. Kayak gitu Bu. Jadi gitu mungkin ya. kalau besok ada tugas dadakan lagi ya maka saya akan melakukan hal itu. Oh, berarti penolakan yang akan Ibu lakukan itu ketika pada saat kepala sekolah akan menugaskan Ibu lagi ya dalam waktu dekat misalkan. Iya Bu, kayak seperti itu. Iya. Jadi kira-kira karena dalam waktu dekat kan Ibu akan melakukan itu, jadi menurut saya apakah rencana Ibu itu sudah menjadi apa yang menjadi komitmen Ibu ya dalam merangkai rencana Ibu ke depannya itu, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu seperti apa kira-kira rencananya? Komitmen Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada Ibu oleh kepala sekolah. Komitmen yang akan Ibu lakukan kira-kira seperti apa? Mungkin Bu, saya kan tetap misalkan kalau dipercaya dengan tugas-tugas, ya udah saya kerjakan lah Bu. Tapi mungkin dengan itu tadi catatan anak saya titipin di kelas 6B atau dengan guru piket mungkin, tapi lebih tepatnya tadi ke apa namanya,
guru kelas Nambi. Karena itu yang paling pas menurut saya. Kemudian itu sebelumnya, misalkan saya tahu nih hari Rabu, karena saya sudah tahu hari Rabu atau hari Senin itu dapat tugas, ya mungkin malamnya saya harus ekstra lembur untuk mempersiapkan semuanya, Bu. Mungkin itu. Iya dah Bu Umi, berarti Ibu Umi sudah punya komitmen ya tentang apa yang akan Ibu Umi lakukan ke depannya kan, ada komitmen Ibu. Jadi di sini berarti Ibu sudah punya solusi sendiri ya. Iya Bu. Terima kasih karena Bu Umi sudah meluangkan waktu bercurhat, bercerita kepada saya. Saya terima kasih Bu udah mau didengerin ceritanya. Terima kasih Bu Umi ya. Untuk kedepannya karena kita Bu Umi tadi sudah punya komitmen, kedepannya kita akan lihat apa hasil dari masalah Ibu ya. Ya, kita lihat dengan langkah-langkah yang Ibu Umi sudah rencanakan. Terima kasih Bu Umi ya atas curhatnya. Iya Bu, ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu.